Menjelang hari raya, kebutuhan dan keinginan kita tuh meroket tinggi ke langit. Tapi realita keuangan menjatuhkan kita ke bumi. Gajian belum cair, THR belum cair, atau cairnya cuma setengah. Dalam kondisi yang terpaksa dan terdesak, ya nggak apa-apa lah kalau harus nyicil atau pakai pay later. Tapi harus tahu nih 3 tips cerdas pakai pay later biar nggak melarat dan dikejar debt collector setelah lebaran. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Menjelang THR dan hari raya lebaran, banyak temenku di dunia nyata dan maya yang sibuk banget nih sekarang untuk beli HP baru, motor baru, renovasi rumah, baju baru, sepatu baru, tas baru, dan skincare biar tambah glowing di hari raya. Tapi sayangnya, sebagian besar dari mereka memilih untuk nyicil, pakai kartu kredit, pay later, atau bahkan pinjol. Jadi di video ini, aku mau share 3 tips cerdas pakai pay later, biar glowing dan kerennya nggak cuma pas lebaran, jangan habis itu malah dikejar-kejar debt collector, gadai BPKB, dan auto makan Indomie 3 bulan ya. Kita coba baca alasan-alasan netizen menyicil ya, biar lebih relate nih sama kondisi mereka. Tipe yang pertama, kondisi terdesak. Ada yang generasi sandwich dan nyicil buat bayar listrik dan BPJS orang tua. Ada yang pendapatannya terjun bebas sejak COVID, terus nyicil sampai 50 juta. Ada yang baru pindah ke rumah baru, duit habis tapi nggak punya kasur. Ini kayaknya kurang bagus ya planningnya, kelupaan nih ada biaya-biaya kecil ya. Ada yang kepepet, nggak ada uang, kebutuhan nggak bisa nunggu, dan orang tua udah nggak kerja. Oke lah kalau terdesak dan yang dicicil itu emang kebutuhan, need, bukan keinginan atau want, masih bisa dimaklumi. Tapi yang tipe kedua ini, gengsi gaya hidup yang paling banyak ya kayaknya. Ada yang bilang kenalannya punya mindset biar punya dulu. Kalau nggak dicicil, nggak diusahakan, nggak bakal pernah punya. Ada juga yang gengsi nggak punya iPhone. Gaya elit, ekonomi sulit. Pengen beli sesuatu tapi duitnya belum ada. Jadi kita pinjem dulu. Biasanya udah ngebet banget pengen beli sesuatu tapi gajian masih lama. Si paling nggak sabar. Temenku buat pelarian, soalnya dia broken home. Suka belanja makeup mahal. Menurutku ini yang paling bahaya sih. Kalau orang lain punya, kenapa kita harus punya juga? Kalau kita selalu ngikutin orang lain, secara nggak langsung kan artinya kita nggak ngerti ya apa yang sebenarnya diri kita mau. Jangan selalu mau dikomporin orang lain terus. Emang mereka mau bantu bayar dan nyicilnya? Enggak kan? Lanjut, tipe yang ketiga, cuan hunter. Ada yang bilang bisa dapetin banyak promo pakai pay later. Bayar biaya kurang dari 100.000, diskonnya lebih dari 500.000. Pikirnya sih buat build credit point. New user suka ada promo cashback yang menggiurkan. Promo GoFood lebih besar dari fee bulanannya. Diskon besar kalau pakai pay later daripada bayar cash. Aku lumayan relate sama yang ini karena pernah juga beli TV pakai pay later itu diskonnya 1 jutaan tapi biayanya cuma 100 ribuan aja. Jadi masih lebih cuan ya. Tapi jujur 1 bulan itu ngecekin terus aplikasinya kayak kapan ya jatuh temponya biar cepet-cepet aja nih aku lunasin. Nanti kita cek ya, itu tuh beneran cuan atau malah kita nih yang dicuanin sama aplikasi. Oke, udah panjang basa-basi. Langsung aja ke tips yang pertama, jangan pernah pay later untuk keinginan. Kalau terpaksa harus nyicil, pastiin itu adalah kebutuhan, need, dan bukan want. Kalau emang pengen banget sama nih barang, udah mimpi ya dari kecil, ya nabung bos. Ya, ini case-nya untuk barang-barang konsumtif ya, bukan big purchase seperti rumah dan kendaraan. Itu bakal beda lagi. Jadi sebelum dicicil, coba tanya dulu nih ke diri sendiri, ini need atau want ya. Kalau nggak dicicil, tetap hidup nggak? Harus banget nih beli sekarang. Bisa nggak kalau ditunda dulu? Nah, di video perjalanan ngatur uang yang sebelumnya, yang kedua, money defense, aku pernah bikin checklist 10 alasan berutang di sini. Malah kalau bisa, yang dicicil itu jadi sesuatu yang produktif, yang bantu kita menghasilkan uang lagi, that's even better. Tapi kalau udahlah keinginan dan konsumtif lagi, boleh beli tapi nabung, bukan dicicil. Lanjut ke tips yang kedua, pas nyicil kita udah harus tahu nih
uang mana yang akan dipakai untuk ngelunasin cicilan ini. Makanya kalau bisa, yang paling ideal tuh kita punya dana darurat ya. Biar kalau emang terdesak, butuh banget, ya ambil porsi dana darurat aja. Kalaupun terpaksa harus ngutang, pastiin kita tahu bayarnya pakai uang apa nih bulan depan. Jangan malah mikirnya, ya udahlah minjem dulu, udah butuh banget ini, nanti juga ada lah rezekinya lagi. Sifat nunda-nunda masalah begini yang sebenarnya bikin snowball utangnya tuh makin dahsyat nantinya. Jadi misal gaji kita 3 juta, biasa 2 juta tuh udah dipakai untuk hidup sehari-hari. 1 jutanya lagi untuk hangout, nabung, dan kasih orang tua. Kalau kita ambil cicilan 300.000 untuk 1 bulan, siap-siap nih budget untuk hangout atau nabung bulan depan tuh harus di-cut. Tapi jangan mindsetnya tuh selalu ngambil. Iya, sekarang sih ngambilnya dari bulan depan. Tapi lama-lama ngambilnya dari tahun depan. Karena dalam berhutang itu ada rule of 30%. Pertama, semua cicilan bulanan itu maksimal 30% dari penghasilan kita. Dan kedua, semua utang kita itu maksimal 30% dari aset kita. Dan ingat, 1 juta yang kita cicil hari ini itu sebenarnya minjem 2-3 juta dari masa depan. Jadi hati-hati, apalagi kalau penghasilannya yang nggak tetap, silakan mikir berulang kali untuk nyicil ya. Lanjut, tips yang ketiga, do simple math. Terutama buat yang cuan hunter nih. Hitung beneran cuan nggak sih? Sederhana aja, bandingin berapa tambahan biaya yang harus kita bayar versus total promo yang kita dapat. Dan berapa harga barangnya kalau kita beli nyicil dan beli cash. Biar gampang, kita langsung pakai contoh pay later dari toko online aja ya. Misal, kita mau beli iPhone 11. Kalau bayar cash tuh 9 juta, tambah biaya layanan, penanganan, dan dikurangi cashback koin yang kita dapat. Total jadi 8,7 juta. Nah, kalau kita pay later, aku coba kasih perbandingan 6, 12, dan 24 bulan ya. Cicilan bulanannya dikali sesuai tenor yang kita ambil. Ditambah biaya lain dan dikurangi cashback juga. Kelihatan ya, makin lama kita nyicil, makin gede juga nominal bunga yang harus kita bayar. Persentase bunganya sekitar 30%. Cara hitungnya simple, misal bunga yang kita bayar untuk pay later 6 bulan itu kan 1,7 juta. Dikalikan 2 untuk dapat bunga setahunnya. Terus dibagi pokok utangnya 9 juta itu, sama dengan 38% per tahun. Buat yang ngerti investasi pasti shock banget, karena tahu cari return 38% setahun aja susahnya tuh bukan main. Ini malah kita yang bayar bunga segitu tingginya. Tapi yang gila tuh dendanya, 5% per hari dari total tagihan. Bunga 38% setahun itu, kalau hitung simple bagi 360 hari, itu kan 0,1% per hari ya. Tapi kalau telat, dendanya tuh 50 kali lipatnya bunga. Apalagi kalau nunggaknya udah lebih dari 1 bulan. Total tagihannya jadi nambah kan? Kira-kira ilustrasinya kayak gini. Jadi balik lagi, cuan atau enggak, jangan cuma percaya kata orang, termasuk aku sekalipun. Jadi hitung sendiri, buktikan sendiri. Well, itu dia 3 tips cerdas untuk pakai pay later. Walaupun limitnya gede dan pakainya mudah banget dibanding bank, tapi ada harga yang harus kita bayar, in this case adalah bunga dan denda yang tinggi. Kalau sampai kena denda, bakal ganggu credit score kita. Tapi kalau kita rutin nih ya, bayarnya selalu tepat waktu, belum tentu nih ngefek bagus ke credit score kita. Kalaupun kondisinya terpaksa, pastiin kita pakai apps pay later yang legal ya. Biar menghindari risiko dikejar-kejar sama debt collector yang main kasar. Tapi Kak, kalau utang pay letternya udah terlanjur numpuk gimana? Aku pernah bahas di cerita uangnya ini ya. Kalau masih kurang jelas, feel free untuk diskusi atau request di komen ya. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua bisa glowing keren sebelum, pas, dan sesudah lebaran ya. Thank you for watching till the end. See you di video lain dan bye-bye.